sobat usaha semua, kenalin, nama aku Visual. Yuk sharing-sharing mengenai informasi usaha kecil bareng. Nyadar gak sih, dikarenakan pandemi ini, banyak sobat-sobat yang mulai membuka usaha kecil-kecilan. Usaha yang baik tidak hanya mementingkan kualitas produk saja, tetapi juga harus mengetahui cara menyusun laporan keuangan yang baik, agar kita dapat mengetahui progres usaha kita sampai di mana nih. Nah, di sini Visual akan menemani kalian semua berbagi informasi mengenai laporan keuangan UMKM yang tentunya sangat mudah dan praktis untuk digunakan. Nah, penasaran kan? Yuk simak informasi berikut ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar atas perekonomian suatu negara. Salah satu dampak pandemi yang signifikan adalah di bidang bisnis. Terbukti, banyak usaha-usaha yang tutup di masa pandemi. Mungkin disebabkan karena minimnya omset penjualan, langkanya bahan material, atau masalah-masalah yang dihadapi lainnya. Ngomong-ngomong soal usaha nih ya, salah satunya berupa UMKM yang ternyata sedang hype di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan merebaknya UMKM di kalangan mahasiswa saat pandemik ini. Seperti UMKM boba, Thai tea, kopi, takoyaki, dan masih banyak ragam UMKM yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong soal UMKM nih, apa sih UMKM itu sebenarnya? Pernah nggak sih kepikiran gimana pengelolaan keuangannya? Apakah dibutuhkan sebuah laporan keuangan dalam pencatatan keuangan sebuah UMKM itu? Sebentar. Emang apa sih laporan keuangan itu? Manfaatnya apa gitu laporan keuangan UMKM? Apakah laporan keuangan memiliki dampak yang besar? Oh iya, yang paling penting sih, gimana sih buat laporan keuangan UMKM yang simpel dan mudah untuk diaplikasikan? Gitu kan sobat? Oke, yuk kita bahas satu-satu ya. Pertama, apa sih UMKM itu sebenarnya? UMKM secara umum ialah usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh individu serta badan usaha dalam bentuk kecil atau mikro. Walaupun sebutan mikro kecil dan menengah, peran mereka sangat besar di negara kita dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS, jumlah UMKM saat ini sebanyak 64,2 juta dengan menyumbang 60,3% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mungkin karena daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan memang dekat dengan rakyat kecil. Oke, lanjut ya. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan sesuai kriteria masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Membuat laporan keuangan pada sektor UMKM itu ternyata sangat penting karena bisa mengontrol biaya operasional bisnis, juga bisa mengetahui hutang piutang hingga perhitungan pajak loh teman-teman. Jadi guys, penting banget kan ya pembuatan laporan keuangan dalam sektor usaha UMKM ini. Tapi nampaknya belum banyak yang mengetahui akan pentingnya sebuah laporan keuangan di dalam sektor UMKM. Terus sebenarnya apa sih arti laporan keuangan ini? Apa heyo? Jadi, laporan keuangan adalah suatu informasi untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang diharap mampu memberikan bantuan bagi pengguna yang membuat keputusan bersifat finansial. Karena laporan keuangan menjadi dasar dalam menentukan keputusan dalam usaha. Emang manfaatnya apa sih laporan keuangan ini? Jadi, manfaat pencatatan laporan keuangan itu adalah sebagai perencanaan. Maksudnya itu ialah dalam suatu usaha diperlukan suatu pembukuan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki. Di sisi lain, ini juga sebagai dasar perencanaan kemana usaha kita akan melangkah. Nah, terus apa sih efek jika para pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan UMKM? Dampaknya ialah, yang pertama, tidak bisa mendapat pinjaman modal usaha dari bank ataupun dari investor. Karena syarat mengajukan pinjaman ialah menunjukkan laporan keuangan teman-teman. Nah, yang kedua, sulit untuk menentukan keputusan perusahaan. Yang ketiga, tidak bisa merencanakan dengan baik prospek keuangan ke depan karena tidak mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, apa aja sih laporan keuangan yang setidaknya dibuat oleh UMKM?
Menurut SHK-UMKM, laporan keuangan minimum di UMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca pada akhir periode meringkas total aset bisnis atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh UMKM, serta akun kewajiban atau utang-utang dan akun equity atau modal. Fungsi laporan posisi keuangan ini adalah bentuk untuk identifikasi tren ekonomi berjalan dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Data neraca ini juga sering dipakai oleh kreditur atau investor untuk menentukan kelayakan investasi dan pemberian kredit terhadap usaha kita loh. Yang kedua, ada laporan laba rugi yang merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh usaha kita. Fungsinya ialah membantu menunjukkan apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu, bisa per bulan, per kuartal, atau tahunan, serta untuk mengevaluasi keuntungan usaha kita. Laporan ini dibutuhkan oleh investor dan kreditur selaku pelaku eksternal. Ketiga, ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Menurut SHK-UMKM, CALK UMKM memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SHK-UMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dari setiap akun di laporan keuangan, serta rincian pos-pos akun tertentu yang fungsinya untuk mempermudah dan memperjelas pengguna dalam memahami laporan keuangan ke UMKM tersebut. Nah, gimana? Udah cukup paham kan sekarang mengenai urgensi laporan keuangan terhadap UMKM? Nah, sekarang Visual mau ngasih tahu cara yang praktis dalam membuat laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Sobat Visual yang lain. Selamat belajar, teman-teman! Halo Sobat Usaha semua, kenalin, nama aku Mentor. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih gimana caranya menggunakan aplikasi akuntansi bagi UMKM yang tentunya sangat mudah digunakan. Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Pertama, klik daftar akun. Nah, di daftar akun ini sudah disediakan akun-akun standar dalam kegiatan usahanya, seperti kode akun, nama akun, posisi akun, saldo normal akun, dan saldo awal. Di saldo awal ini terdapat kolom debit dan kolom kredit. Di dalam daftar akun ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kode akunnya, seperti kode 1 untuk aset, kode 2 untuk kewajiban, kode 3 untuk aktivitas atau modal, kode 4 untuk pendapatan, kode 5 untuk harga pokok jualan, kode 6 untuk beban dan biaya, kode 8 untuk pendapatan lainnya, dan kode 9 untuk beban lainnya. Nah, pada kolom posisi ini menjelaskan tentang posisi akun tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan laporan keuangannya, seperti kode 1 sampai 3 akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca, sedangkan untuk kode 4 sampai 9 akan dilaporkan di laporan laba rugi. Setelah itu, kalian tinggal mengisikan saldo awal akun tersebut, tapi perlu diperhatikan lagi untuk total saldo awal debit dan kredit harus seimbang atau balance. Sebagai contoh, dalam mendirikan sebuah UMKM dibutuhkan modal senilai 5 juta yang berasal dari pinjaman, serta terdapat perlengkapan senilai 3 juta rupiah. Oke, kita isikan dulu ya. Nah, kita kan sudah mengisi saldo awal tiap-tiap akun nih. Tapi kita cek dulu nih, apakah balance atau enggak. Nah, kalau misalnya kita balance, berarti kita lanjut ke step berikutnya. Kalau misalnya kita salah, kita cek ulang dulu nih, apakah kita salah input atau salah pencatatan. Oke? Kedua, setelah kalian mengisi saldo awal tadi, kita ke langkah selanjutnya, yaitu ke jurnal umum, dengan cara mengeklik tab jurnal umum. Nah, di halaman jurnal umum ini sudah disediakan kolom tanggal, ref, keterangan, kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Selain itu, terdapat nama perusahaan yang dapat kalian isi sesuai dengan kegiatan usaha kalian. Dan terdapat periode akuntansi yang dapat kalian sesuaikan setiap bulannya. Nah, untuk area ref atau referensi ini diisi dengan jurnal penyesuaian, yaitu dengan kode JP-, supaya dapat membedakan antara jurnal umum dengan jurnal penyesuaian. Sebagai contoh, di tanggal 3 Januari 2020 terdapat pembelian secara kredit senilai 10 juta. Nah, cara mengisinya yaitu di kolom keterangan kita isikan secara manual, yaitu pembelian kredit. Nah, untuk baris pertama, kolom kode akun diisi dengan kode 1-140,
atau akun persediaan. Dan di kolom debit diisi dengan angka senilai 10 juta. Oke. Nah, untuk baris kedua, kolom kode akun diisikan dengan kode 2-210 atau akun utang usaha. Dan di kolom kredit diisikan dengan angka senilai 10 juta. Oke. Untuk contoh selanjutnya, misalnya di tanggal 4 Januari 2020 terdapat penjualan senilai 3 juta dengan harga pokok 2 juta. Nah, cara mengisinya yaitu di kolom keterangan kita isikan secara manual penjualan tunai. Nah, untuk baris pertama, kolom kode akun diisi dengan kode 1-110 atau akun khas. Dan di kolom debit diisikan angka senilai 3 juta. Terus, untuk baris kedua, kolom kode akun diisi dengan kode 4-100 atau akun penjualan. Dan di kolom kredit diisikan angka senilai 3 juta. Selanjutnya, untuk baris ketiga, kolom kode akun diisi dengan kode 5-100 atau akun harga pokok produksi. Dan di kolom debit diisikan angka senilai 2 juta. Nah, untuk baris keempat, kode akun diisikan dengan kode 1-140 atau akun persediaan. Dan di kolom kredit diisikan angka senilai 2 juta. Oke. A few moments later. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah mengisi transaksi-transaksi tadi dalam 1 bulan atau dalam 1 periode, maka kalian akan melangkah ke step selanjutnya, yaitu ke buku besar. Oke, kita lanjut ya. Ketiga, setelah kalian melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi tersebut, kalian dapat mengecek saldo tiap-tiap akun selama periode berjalan dengan menggunakan akun buku besar. Caranya, kalian tinggal mengklik tab buku besar. Nah, di sini tampilannya itu seperti form jalan umum tadi, tapi ini hanya menemukan akun-akun tertentu, misalnya akun kas, akun usaha, akun modal, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengecek saldo tiap-tiap akun tadi, kalian tinggal mengisi kolom ini nih. Nah, di sini kalian tinggal pilih salah satu dari sekian kode akun. Misalnya, kalian ingin mengecek saldo akun kas, yaitu dengan cara mengklik kode 1-110. Nah, maka secara otomatis kalian akan melihat saldo akhir dari akun kas. Nah, untuk mengecek saldo akun yang lain, kalian dapat menggunakan cara yang sama. Keempat, setelah kalian melakukan pengecekan buku besar, maka kalian akan melakukan step selanjutnya, yaitu ke neraca lajur. Di neraca ini akan menampilkan transaksi gabungan atas transaksi dari awal sampai akhir periode berjalan, yang berisikan akun-akun dari aset sampai biaya. Selain itu, terdapat kolom neraca saldo, penyesuaian, setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Untuk bagian bawah ini adalah total penjumlahan dari tiap-tiap bagian transaksi tersebut. Nanti pula didapatkan berapa kerugian ataupun laba yang timbul dari periode ini. Kelima, selanjutnya kalian akan membuat laporan laba rugi, yang dimana laporan ini menyajikan pendapatan dan biaya selama periode berjalan. Di sini didapat dari transaksi sebelumnya pendapatan usaha senilai 6 juta rupiah dan harga pokok penjualan senilai 4 juta rupiah. Kemudian dihasilkan laba kotor senilai 2 juta rupiah. Kemudian, laba kotor tersebut kita kurangkan dengan biaya personal seperti biaya gaji, sewa, listrik, air, dan lain-lain yang kemudian dihasilkan senilai Rp500.000. Maka dari itu, dihasilkan laba periode berjalan senilai Rp1.500.000. Keenam, selanjutnya, kalian akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Di dalam neraca ini, menyajikan akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Dari data sebelumnya, dapat dilihat bahwa total aset adalah senilai Rp17.500.000, sedangkan total kewajiban adalah senilai Rp12.000, serta total ekuitas senilai Rp5.500.000. Kemudian, kita jumlahkan total ekuitas dan kewajiban, dan pastikan hasilnya sama dengan total aset, yaitu Rp17.500.000. Maka dari itu, sudah dipastikan bahwa laporan neraca ini sudah benar. Nah, gimana? Gampang kan teman-teman cara menggunakan aplikasi akuntansi bagi UMKM? Kalau begitu, Mentor pamit dulu ya. Terima kasih udah nonton video ini dan see you next time. Bye-bye.